Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari bab kemarin, yaitu tentang variabilitas atau ukuran penyebaran data. Nah, sebelum kita mulai, ya tolong disiapkan baik-baik, mungkin bagaimana cara memahami untuk materi hari ini. Oke, hari ini kita bahas tentang ukuran penyebaran data atau variabilitas. Oke, yang pertama tentang pengertian dulu, yang dikenal dengan ukuran penyebaran data atau variabilitas. Dari asal katanya, bahwa variabilitas itu ukuran penyebaran atau pemencaran atau variasi atau dispersi, atau dalam bahasa lain dikenal dengan ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Jadi bagaimana data itu tersebar, luasnya seberapa jauh, itu dapat mengetahui ukuran persebaran datanya. Kemudian variasi data dan homogenitas data. Homogenitas itu kesamaan jenis data itu, dan stabilitas data, kestabilan dari data. Nah, yang pertama, untuk macam-macam dari penyebaran data itu setidaknya ada 3 ini. Beberapa buku yang lain menyebutkan ada yang ditambahkan dengan variabel yang lain, tapi maksudnya hampir sama. Yang pertama adalah ring, kemudian yang kedua deviasi. Deviasi sendiri ada beberapa macam, ada deviasi kuartil, ada deviasi rata-rata, ada deviasi standar, dan yang ketiga adalah varian. Oke, yang pertama untuk istilah dari range. Range itu sendiri adalah menunjukkan jarak penyebaran antar skor terendah dengan skor tertinggi. Sama seperti ketika kita menentukan range interval kelas kemarin. Jadi nilai maksimal dikurangi dengan nilai yang paling minimal, nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, untuk mencari range ini sangat mudah sekali, hanya dilihat data minimal, data tertinggi, dan data terendah, kemudian dikurangi, itu sudah menjadi nilai dari range. Nah, contohnya adalah ini ada nilai mahasiswa, 10 mahasiswa. Nilai range-nya adalah tinggal mencari nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Jadi range-nya adalah 45. Nah, semakin kecil jarak penyebaran data dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, maka semakin homogen distribusi nilai tersebut. Tetapi jika range-nya ini semakin lebar atau besar, maka variasi nilai-nilai yang ada itu semakin bervariasi. Jadi karena jaraknya sangat jauh, maka kemudian berarti semakin bervariasi nilai-nilai yang ada pada distribusi tersebut. Nah, untuk mencari range saya kira sangat mudah. Nah, kegunaan dari range ini sebagai ukuran apabila dalam waktu singkat untuk mengetahui gambaran dari penyebaran data. Ini yang paling mudah untuk dilihat. Ukuran penyebaran datanya adalah range, karena hanya melihat nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, tetap kelebihannya ini butuh waktu yang singkat untuk memperoleh data itu, tapi kelemahannya ini sangat tidak teliti, ya. Jadi kan hanya melihat nilai tertinggi dan nilai terendah, tidak melihat di dalamnya ada nilai yang sama berapa, ada yang nilai tidak sama berapa.
karena besar kecilnya ring sangat bergantung pada data terkecil dan data terendah, tidak melihat distribusinya. Terus yang kelemahan yang kedua adalah tidak memperhatikan distribusi yang terdapat dalam ring tersebut. Ya tadi ya seperti yang saya jelaskan bahwa distribusi di dalamnya itu tidak dilihat, sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti seperti apa bentuk distribusinya, apakah distribusinya normal ataukah tidak normal, itu tidak dilihat. Kemudian yang kedua adalah ukuran penyebaran data dikenal dengan deviasi. Nah, deviasi sendiri ini pengertiannya adalah selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya. Jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang min atau rata-rata. Nah, deviasi itu ingin melihat seberapa jauh penyimpangan dari nilai rata-rata. Misalkan di kelas itu rata-ratanya 70, nah seberapa banyak persebaran datanya itu menjauh dari nilai 70, bisa kurang dari 70 atau lebih dari 70. Nah, itu merupakan deviasi. Ada dua jenis deviasi, deviasi yang berada di atas min, ada yang deviasi di bawah min. Ya tentu saja ya, min itu kan pasti di tengah-tengah. Jadi kurang, ada yang di bawah min, ada yang di atas min. Deviasi di atas min sebagai selisih lebih atau pertanda plus dan dikenal dengan deviasi positif. Tetapi sebaliknya, yang kurang dari rata-rata atau kurang dari min dikenal dengan deviasi negatif. Nah, cara mencarinya, untuk mencari deviasi yang berada di atas min dan deviasi yang berada di bawah min, ini saya kira kita bisa mengetahui. Yang pertama, misalkan datanya data tunggal, ada 5 nilai atau skor, kemudian kita cari rata-ratanya, berarti ini dijumlahkan terus dibagi dengan jumlah datanya. Berarti misalkan ada jumlahnya ada 5, sigma X nya 30, berarti 30 bagi 5, jadi rata-ratanya adalah 6. Nah, rata-rata 6 ini yang berada di atas dari 6 berapa? Nah, berarti ini di atas dari 6, ini di atas dari 6, yang ini sama dengan 0, yang ini di bawah 6, berarti di bawah rata-rata ya, ini juga di bawah 6. Sehingga kalau dijumlahkan sigma X nya ini mencari selisihnya, deviasinya, maka ini deviasinya adalah sigma X itu kalau dijumlahkan ini kebetulan sama dengan 0. Nanti bisa juga nanti bentuknya tidak sama dengan 0. Ini adalah deviasi. Nah, cara mencari deviasi saya kira bisa dipahami ya. Ada deviasi yang di atas rata-rata atau deviasi positif, ada deviasi di bawah rata-rata atau deviasi negatif. Nah, kemudian deviasi rata-rata itu adalah jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan banyak skor itu sendiri. Nah, deviasi rata-rata atau dikenal dengan mean deviation atau dikenal dengan simbol MD, atau dikenal juga dengan average deviation atau AD. Jadi simbolnya bisa nanti ya bisa berbeda, tapi maksudnya sama. Average itu ya mean, rata-rata sama rata-rata. Nah, untuk mencari deviasi rata-rata, caranya adalah tadi jumlah harga mutlak deviasi dari tiap-tiap skor dibagi dengan skor itu sendiri. Nah, ini misalkan adalah rata-ratanya tadi 6, average deviation-nya berarti berapa? Nah, ini dicari sigma X, jadi rata-rata mutlak deviasi ini misalkan 6, terus dibagi dengan jumlah datanya. Nah, ini adalah dikenal dengan average deviation. Jadi tahu bedanya ya. Kalau yang tadi hanya mencari deviasi, kalau ini adalah deviasi rata-rata dibagi dengan ini sigma X nya ini dibagi lagi dengan jumlah atau banyaknya ya.
banyaknya ini berarti ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Average deviation-nya berarti 1,2. Jadi beda deviasi rata-rata. Nah, kalau dia bentuknya frekuensi, nanti maka harus dicari dengan langkah-langkah 4 langkah ini ya. Pertama mencari mean dulu atau rata-rata, kemudian menghitung deviasi masing-masing skor, nilai itu dikurangi dengan rata-ratanya, terus mengalihkan dengan F dengan X, kemudian nanti dijumlahkan menjadi sigma Fx, kemudian mencari deviasi rata-rata. Nah, itu bisa untuk mencari. Ini contohnya adalah data tunggal yang frekuensi sebagian atau seluruhnya lebih dari 1. Ini misalkan jumlah datanya ada berapa ini, 50, 50, ini 30, ada 4 gitu ya. Nah, kita pertama kali tadi cari rata-ratanya. Cara mencari rata-rata adalah sigma Fx dibagi dengan N. Sigma F, F-nya ini masing-masing ya, dikalikan dengan X. 31 kali 4 berarti ini 124 ya. Terus ini semuanya di sigma dikalikan, terus disigmakan, sigma Fx dibagi dengan N-nya. N-nya adalah 50 jumlah datanya, sehingga min-nya atau rata-ratanya adalah 1360 dibagi 50, jadinya ini ya, 27,2. Kemudian kalau ingin mencari average deviation, maka dengan cara bagaimana? Nah, X-nya ini adalah hasil dari X dikurangi dengan min ya. X dikurangi dengan rata-rata. Ini contohnya adalah ini data yang pertama, kita contohkan. Data yang pertama, contohnya misalkan X min rata-rata. Ini X kecil itu hasil pengurangan dari X dikurangi dengan min. Nah, kita contohkan. Yang data yang pertama berarti 31 dikurangi dengan, berarti minnya berapa? Minnya 27,2 tadi. Dikurangi dengan 27,2. Berarti hasilnya sama dengan 3,8 ya, positif. Karena X-nya lebih besar daripada min-nya. Itu semuanya nanti dijumlahkan ya menjadi X kecil. X kecil itu X besar ini dikurangi dengan rata-rata. Gitu. Nah, kemudian setelah mengetahui X kecil, maka dikalikan lagi dengan F. Sigma Fx nanti dikalikan F kalikan X. Ini semuanya dikalikan, yang minus juga dikalikan minus ya. Terus nanti disigmakan, maka menjadi sigma Fx. Nah, sigma Fx nanti dibagi dengan N. N itu jumlah datanya. Itu akan menjadi nilai dari average deviation.